kelompok Latsar Angkatan 42, kelompok 4, akan menjelaskan nilai-nilai ASN berakhlak bagi penerapan tugas dan fungsi ASN. Berakhlak merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Core values ASN ini menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat, namun juga pada tingkat daerah. Peran dan fungsi ASN yang pertama adalah ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. ASN berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan publik merupakan modal utama yang dimiliki pemerintah untuk menata masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Melalui kebijakan publik inilah kemudian pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan hukum untuk mengatur masyarakat dan sekaligus memaksakan segala ketentuan yang telah ditetapkannya. Walaupun memaksa, akan tetapi hal ini bersifat sah dan legitimate karena didasari regulasi yang jelas. Sebagai ASN, tentu harus menjadi orang pertama yang melaksanakan kebijakan pemerintah. Selain sebagai contoh bagi masyarakat lainnya, juga sebagai bagian dari pemerintahan itu sendiri. Kebijakan publik ini secara otomatis akan berdampak langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Oleh sebab itu, mengapa begitu penting untuk memperhatikan dan mengkritisi setiap kebijakan yang belum atau sudah disahkan untuk mendapatkan regulasi yang paling tepat. Jenis-jenis kebijakan publik. Yang pertama, kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Contohnya adalah Undang-Undang 1945, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Yang kedua adalah kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah atau penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan peraturan wali kota. Yang ketiga adalah kebijakan publik yang bersifat mikro, kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang di atasnya. Bentuk kebijakan ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota. Berikut ini adalah contoh ASN sebagai pelaksana kebijakan pemerintah. Baru-baru ini Presiden mengeluarkan kebijakan tentang mengizinkan lepas masker di outdoor. Kebijakan Presiden tersebut telah jelas dan tentu sudah dapat dilaksanakan atau diizinkan membuka masker di area terbuka, dengan syarat tetap menjaga jarak. Contoh lainnya yaitu kita sebagai ASN dituntut untuk berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan tidak korupsi, dan mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas. Adapun contoh yang tidak baik adalah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Fungsi ASN yang kedua adalah sebagai pelayan publik. ASN merupakan figur sentral dan mengemban peran penting dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini, ASN merupakan penyelenggara pemerintahan serta bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi aparatur sipil negara dalam memberikan pelayanan publik. Tanggung jawab serta peran ASN dari pusat sampai desa diatur dalam Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda disesuaikan dengan tugas dan fungsi sesuai kedudukan wilayahnya. ASN juga dituntut untuk melayani dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Contoh ASN sebagai pelayan publik adalah yang pertama, tenaga kesehatan sebagai garda terdepan memberikan pelayanan terbaik pada pasien COVID-19. Yang kedua, bersifat adil dan profesional dalam melayani masyarakat. Adapun contoh yang tidak baik adalah melakukan pungli guna mempermudah pelayanan. Peran dan fungsi ASN yang ketiga adalah ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. ASN memiliki fungsi yang sakral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN turut berperan menjaga keberagaman suku, etnis, dan agama di Indonesia. Dengan begitu, pelayanan publik yang diberikan juga tidak bersifat diskriminatif. Sebaliknya, berorientasi pada sikap profesional dalam menjalankan profesinya. ASN mempererat persatuan dan kesatuan dengan cara yang pertama, menghormati keberagaman. ASN harus mengedepankan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memiliki beragam suku, ras, dan agama. Jangan biarkan perbedaan itu memecah belah bangsa Indonesia. Yang kedua adalah musyawarah mufakat. Setiap orang punya pola pikir, ide, dan gagasan yang berbeda untuk mencapai tujuan dan kesepakatan bersama. Sehingga sebagai ASN yang baik, harus selalu mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat sehingga tercipta keharmonisan dan selalu tercapai hasil yang mufakat. Yang ketiga adalah anti-hoax. Hoax adalah pemberitaan palsu sebagai usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengar untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. ASN hendaknya menjadi ujung tombak dalam meredam pemberitaan hoax ini, dengan menjadi pencerah bagi masyarakat awam, membantu memberikan informasi yang benar dan kredibel, sehingga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Yang keempat adalah netralisasi. Seluruh ASN di lingkungan pemerintah harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Dan yang kelima adalah ujaran kebencian. ASN yang terbukti melakukan ujaran kebencian akan dijatuhi hukuman disiplin dari ringan hingga berat. Contoh ASN sebagai pemersatu bangsa. Yang pertama adalah bersikap netral, tidak berpihak pada salah satu partai politik. Yang kedua, menjaga kondisi damai dan tidak terprovokasi berita hoax. Yang ketiga, meyakini nilai-nilai Pancasila, semangat Sumpah Pemuda, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun contoh yang tidak baik adalah menjadi anggota partai politik.